Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyehatkan kita, yang memanjangkan umur kita, yang menakdirkan kita untuk masuk ke tahun baru ini, tahun 1445 Hijriah. Berarti pertanda bahwasanya sepak terjang dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah berlalu 1445. Jarak yang sangat panjang, jarak yang sangat jauh, jarak yang luar biasa terbentang antara kita dengan beliau. Tapi kalau kita lihat, nama beliau masih menghiasi hati-hati kita. Ibadah-ibadahnya beliau masih dilaksanakan oleh ribuan bahkan mungkin jutaan manusia. Nama beliau masih menghiasi lisan-lisan manusia. Padahal sudah berjarak 1445 tahun. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad dipanjangkan umurnya oleh Allah, umur ruhnya semenjak beliau dilahirkan ke atas muka bumi ini untuk mendakwahkan agama Islam kurang lebih 1500 tahun. Dipanjangkan umurnya beliau sama Allah Ta'ala. Dikasih penerimaan di antara manusia. Dikasih manusia itu masih nginget-nginget tentang beliau sampai detik ini juga. Akhlaknya, adabnya, kisah-kisahnya, mutiara-mutiara hikmahnya, bahkan anak cucunya masih beliau tinggalkan untuk menghiasi bumi ini dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin-mungkin kita juga dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma umur dohir kita, tapi juga umur batin kita, umur ruhnya kita dipanjangkan sama Allah Ta'ala, agar ada penerus-penerus sujud kita, agar ada penerus-penerus akhlak kita, agar ada penerus-penerus kebaikan-kebaikannya kita. Kita tinggalkan kebaikan sebanyak mungkin di tahun baru ini. Sebagaimana kemarin kita baca doa akhir tahun, setelah itu setelah maghrib kita baca doa awal tahun. Juga dianjurkan sama para ulama untuk minum susu putih. Itu semuanya bukan perkara yang cuman berlalu begitu saja, tapi semuanya penuh hikmah. Para ulama mengatakan kenapa kok harus minum susu? Salah satu hal yang mungkin kalau kita rasakan, kayaknya yang ngetren itu nggak minum susu, gitu. Sing ngetren apa sekarang? Ngopi. Orang sekarang ngetrennya itu ngopi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu hal yang tidak pernah beliau tolak adalah susu. Kayak biasanya minum susu anak kecil itu. Kalau nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu kayaknya sudah nggak minum susu. Ngeteh ngopi, ngeteh ngopi, ngeteh ngopi. Lupa sama susu, lupa sama kandungan manfaat yang ada di dalam susu. Padahal susu itu luar biasa banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Mulai dari untuk tulang yo bagus, untuk gigi juga bagus, untuk badan juga macam-macam. Jadi banyak hal. Dan Rasulullah SAW salah satu susu yang paling gemar beliau minum adalah susu kambing. Jadi bukan susu sapi, tapi Nabi Muhammad itu paling seneng susu kambing. Apa nek kuwi? Tambah ndak tahu ngerasane susu kambing. Jadi susu kambing diperes, habis itu digodok, diminum. Itu yang sering kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi para ulama mengingatkan kita bahwasanya minum susu ini, kenapa kok malam tahun baru minum susu? Untuk tafaulan itu jadi naruh niat-niat baik di dalam sesuatu yang menjadi kebiasaannya Nabi. Jadi diniatkan, ya Allah, muga-muga tahun ini
kebaikan-kebaikan yang datang kepada saya seputih susu, semurni susu, semenyegarkan susu, sekaya manfaat susu. Jadi selama setahun ini mugi-mugi hati saya diputihkan ya Allah. Mugi-mugi hati saya dimurnikan. Mugi-mugi dikasih rasa-rasa yang buruk-buruk ini hilang. Prasangka-prasangka buruk, ke rasa-rasa iri, dengki, dendam. Pokoknya apapun yang buruk-buruk ini semoga bersih dari dalam hati saya. Kalau sudah hatinya bersih, kalau orang sudah punya hati bersih, yang lainnya bakalan ikut terbersihkan. Cara mikirnya bersih, yang didengarkan bersih, yang dilihat perkara-perkara yang bersih, langkah kakinya ke tempat-tempat yang mulia. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari hati yang putih, sumbernya dari hati yang bersih. Tapi kalau misalkan hati orang kotor, dan dia tidak mau menghilangkan kotoran tersebut, dia mau membiarkan hatinya ini terperangkap di dalam kegelapan yang semacam itu, arep ngomong api elo angel. Mau ngomong baik sulit, mau ngelangkah ke tempat yang baik sulit, mau mikir yang baik-baik sulit. Sing dipikir suudon terus, yang dipikir dendam terus, yang dipikir emosi, yang dipikir yang penting diri saya, ndak mau mikirkan orang lain. Ini yang akan terjadi. Dan kalau sudah merembet semacam itu, sepak terjangnya semuanya hanya akan menimbulkan keburukan demi keburukan. Jadi hati, jadi para ulama itu niatkan minum susu biar apa? Ya Allah, anugerahi saya hati yang putih, hati yang bersih, hati yang tidak ngereken. Istilahnya yang mau membersihkan dirinya. Kita tahu istilahnya semua dari kita adalah pendosa, semua dari kita adalah orang-orang yang salah. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kullu insani khotta'un. Semua orang, semua manusia itu tempatnya salah. Semua orang itu selalu akan berbuat kesalahan demi kesalahan yang lainnya. Tapi katanya Nabi wa khairul khotta'ina tawwabun. Tapi orang dari para pendosa, dari para orang-orang yang selalu melakukan kesalahan tersebut, yang paling baik di antara mereka adalah yang mau bertaubat. Yang mau bertaubat ini yang gimana? Yang mau berubah. Mau berubah, tahu diri salah, mau sadar kalau itu sebuah kesalahan, setelah itu memperbaikinya. Tahu kalau melakukan suatu keburukan, berhenti dari keburukan tersebut, setelah itu mulai belajar. Walaupun mungkin harus tertatih-tatih, walaupun mungkin harus sedikit demi sedikit, walaupun ndak iso jeleng awake dhewe metu teko keburukan-keburukan yang semacam itu, tapi minimal kita jadi hamba-hamba yang tahu persis itu adalah keburukan dan berusaha. Mas yo timik-timik titik-titik, saya mau berubah. Kalau misalkan yang jadi masalah adalah lisan kita, ya Allah, mulut ini kok akeh salahnya, mulut ini kok selalu kalau ngomong itu salah. Saya kita belajar menang. Salah satu sahabatnya Nabi pernah mengatakan, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, beliau itu mengatakan, belajarlah diam sebagaimana engkau belajar berkata-kata. Awake dhewe ngomong, belajar ngomong itu diajarin sama orang tua kita mulai dari a baba, mama, ayah, kakak, adik, satu-satu. Dan itu sangat menggembirakan orang tua. Napa mboten? Orang tua ketika ngelihat abah ibu yang punya bayi mulai dari umur 7 bulan, 8 bulan sudah mulai bisa ngomong sedikit demi sedikit, kan satu kata seneng. Saya lebay malah satu kata diselamati, satu kata diselamati, selamatan terus. Jadi saking senangnya orang tua, saking senangnya orang tua. Kalau perlu jenengan juga seperti itu. Aku biasanya dihitung, sehari saya ngomong misalkan 1000 kalimat, wes tak diskon 999 bermono selamatan. Kelong siji, kelong sak kalimat, kelong nesak kalimat, kelong nesak kalimat. Tambah sedikit. Orang kalau tambah sedikit ngomongnya, orang diem itu nggak mungkin salah kalau kata abang saya. Yang banyak salah itu kalau orang banyak ngomong. Orang diem, itu nggak akan menang. Saya diem ngeten iki, mungkin salah, mboten.
Jadi orang diem itu banyak benernya, sedangkan orang banyak omong itu banyak salahnya. Masalahnya awake dhewe wong wedok sing senengane ngomong. Perempuan ini kalimatnya katanya lebih banyak dibandingkan para laki-laki. Diganti lek ngono. Kalau kita ndak bisa diem, ndak bisa ngempet omongan, diganti aja. Diganti kata-kata yang terucap dari kita itu, kita ganti dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ganti sing biasane ngomele karo bojo, pas emosi, pas nesu, senang. Orang enek duit berasa entek, senang. Ya, jos nih berarti wali langsung insyaallah. Jadi wali langsung diganti aja. Diganti kalimat-kalimat kita dengan kalimat-kalimat yang lebih indah. Sholawat kalau enggak gitu pokoknya diganti. Kalau kita biasanya dengarkan perkara-perkara yang enggak benar diganti. Diganti ngrungokne sesuatu yang lebih benar. Walaupun misalkan sama-sama, biasanya ngrungokne lagu barat sedina kasete muter ping 5. Saiki ndak usum kaset tapi playlistnya di YouTube itu playlistnya misalkan 50 lagu, diganti playlistnya, tetap dengarkan lagu tapi kita ganti. Sekarang pilihannya banyak, ada Maher Zain, ada Habib Syekh, ada Ye Hadi, gitu. Dari mulai lagu yang nyanyikan anak kecil-kecil sampai yang gede-gede, sampai yang tua-tua bahkan, kita ganti, diganti. Jadi gitu caranya untuk nanggulangi sesuatu, istilahnya intinya biar apa sih? Benda kakean salah, biar tidak terlalu banyak salah. Karena waktu kita ini sempit, waktu kita ini sedikit, umur kita ini sangat sempit sekali. Seperti yang minggu kemarin kita bahas, kalau umurnya umat-umat terdahulu, bahkan sampai ada ibu-ibu yang nangisi anak sing meninggal, sik jomblo durung sempet rabi. Umur berapa anaknya? Umur 250 tahun. Umur 250 tahun jomblo. Jadi para jomblo jangan khawatir. Kalau enggak istilahnya nunggunya enggak selama umatnya Nabi Allah Nuh atau umatnya Nabi Nuh. 250 tahun masih jomblo, ibunya nangis, ya Allah anakku durung rabi, ya Allah anakku nangis. Didatangi sama Nabi pada zaman tersebut, dihibur ibunya, Bu, kalau misalkan kamu nangisi kebersamaanmu dengan putramu yang sudah berjalan selama 250 tahun, bagaimana kiranya rasanya ibu-ibu yang ditinggal putranya meninggal dan umur umat tersebut hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Umur kita, umur umat ini cuman kisarannya 60 sampai 70 tahun. Jadi karena ngitung, kita itu kalau mau tahu umur saya berapa, tinggal ngitung. Kalau saya misalkan umur saya sekarang 34 tahun, kalau dikei panjang umur sama Gusti Allah, dapat umur misalkan 80 ataupun 70, sudah hampir 50% berlalu. Sudah hampir 50%. Iya lek panjang umur, lek enggak. Kayak adik saya umur 12 tahun meninggal dunia. Umur 12, umur 12. Kalau make hitungan urutan, kan kudune bapake dhisik sing mati, kan kudune ibuke dhisik sing mati, kudune kakake dhisik sing mati. Ternyata malah adik kita duluan yang meninggal dunia, karena ternyata seperti itu. Jadi waktu kita ini sempit. Kalau cuman kita pakai untuk istilahnya mempermasalahkan, istilahnya ngisi hati kita, ngisi hari-hari kita, ngisi lisan-lisan kita, ngisi pandangan kita dan juga pendengaran kita dengan perkara-perkara yang jauh dari ridhonya Allah Ta'ala. Terus kapan awake dhewe tekane? Terus kapan kita itu nyampeknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nyampeknya, selamatnya, golek bekale, golek selamete, golek kenikmatannya di dalam surga. Kalau omong kosong lah, misalkan kita pede, terlalu pede,
pede untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Melebu bledeng, habis itu kita kelihatan para ahli surga dengan sholatnya, para ahli surga dengan puasanya, para ahli surga dengan sedekahnya, para ahli surga dengan kebaikan-kebaikan yang mereka tebarkan. Terus awake dhewe mlebu ditekoki, sholatmu sak piro? Titik. Posamu piro? Titik. Kabeh titik, kabeh minimalis. Nggih. Terus kamu kerjaannya di dunianya apa? Sibuk saya. Sibuknya apa? Sibuk nganggur. Nggih. Kira-kira piye niki? Nggih. Wis ra karu-karuan awake dhewe sebelah. Nggih. Muga-muga selamat kabeh. Muga-muga selamat kabeh, muga-muga mlebu surga kabeh, muga-muga enggak insecure di dalam surga. Semoga enggak terlalu minder kita ketika bertemu dengan orang-orang ahlillah, dengan orang-orang yang seluruh hidupnya mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam suratul Kahf, di dalam tafsir surat Al-Kahfi. Kemarin kita bahas wa tarakna ba'dhum yawma idhi yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda. Kita masuk ayat 99 dan juga ayat yang ke-100. Di situ Allah Ta'ala menerangkan masih tentang prahara yaumul qiyamah, masih tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hari kiamat. Di situ Allah Ta'ala mengatakan wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Ketika nanti sangkakala telah ditiupkan dengan tiupannya yang kedua, fajama'nahum jam'a, maka mereka pun akan dikumpulkan di satu tempat di padang mahsyar, di tempat yang luar biasa luas, seluas bumi ini dibentangkan berlipat-lipat kali. Dan dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an wabaddalna yauma idzinil ard was samawat. Jadi hari tersebut, hari ketika mahsyar itu terjadi, Allah Ta'ala telah mengganti baik langit maupun bumi. Langit sama bumi ini sudah ditiadakan, sudah digulung istilahnya. Sudah digulung, sudah tidak ada lagi. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkannya dengan satu tempat yang datar, tidak ada naik-naiknya, tidak ada turun-turunnya, semuanya terbentang di satu tempat, di satu tempat yang istilahnya ujungnya sebelah kanan bisa ngelihat secara lurus ke ujungnya yang sebelah kiri. Itu yang kita kenal dengan nama pada mahsyar. Dan juga tanahnya diganti sama Allah Ta'ala dengan tanah yang berwarna putih bersih. Jadi padang mahsyar itu tanahnya putih. Tanahnya putih, bukan putih sih. Katanya Nabi Muhammad di dalam hadis, al-ardu al-baydha, tanah yang putih afro. Afro itu keluar silvernya. Keluar apa? Silver niku apa? Perak, keperak-perakan. Jadi putih keperak-perakan. Setelah itu langitnya digulung sama Allah Ta'ala, didekatkan ke bumi, tapi semua pernak-perniknya langit ini hilang. Jadi mataharinya hilang. Kalau mataharinya tuqwas syams, Al-Quran mengatakan yauma tuqwas syams, hari di mana matahari itu dibikin seperti mikwah. Mikwah ini bahasa Indonesia mangkok, enek banyune, enek mine, enek ndoke, mikwah. Kalau jenengan ke Arab sana, datang mau beli mikwah, harapannya mikwah. Padahal mikwah itu artinya ini, setrika. Jadi setrikaan. Jadi asyamas, mataharinya sama Allah Ta'ala dibikin pipih seperti halnya apa tadi? Setrikaan. Seperti halnya, jadi semua yang ada di padang mahsyar dari ujung kanan sampai ujung kiri itu merasakan panas yang sama. Merasakan panas yang sama. Setelah itu cuacanya dibikin sama Allah Ta'ala redup kayak maghrib seperti itu, kayak surup, kayak seperti waktu surup. Lek awake dhewe bayang nek keren apa mboten? Keren. Nek kamera ngono pilih selfie. Jadi buminya atau tempat
yang kita injak adalah satu tanah yang berwarna putih keperak-perakan. Sedangkan atasnya itu, langitnya itu didekatkan sama Allah Ta'ala, mataharinya dibikin seperti setrikaan, jadi panasnya itu merata ke semua tempat, tapi semua yang ada di tempat tersebut tidak mampu ngomong apapun, tidak mampu untuk melakukan apapun, tidak mampu mikirkan sesuatu kecuali nasibnya yang akan datang. Makanya di dalam hadis ketika Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasul, yuhsyarun nas yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat itu Allah Ta'ala akan membangkitkan manusia itu dalam keadaan seperti ketika dia dilahirkan, Uryan, dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai sandal, tidak ada sesuatu yang nempel di badan mereka sama sekali, bahkan hurlan. Hurlan itu yang maaf laki-laki yang sudah bersunat ketika di dunia balik lagi durung sunat. Semuanya telanjang bulat. Semuanya dalam keadaan telanjang bulat. Katanya Sayyidah Aisyah, ya Allah, ya Rasul, malunya ya Rasul, kalau harus seperti itu ya Rasul. Ayam duru ba'duna ba'don. Apakah satu sama lain di antara kita bakalan delok-delokan ya Rasul, bakalan lihat-lihatan ya Rasul? Katanya Rasulullah mengatakan, al-amru yauma idzin asyad. Keadaan hari tersebut akan buat manusia bahkan tidak akan terpikirkan sama sekali bagi mereka untuk istilahnya tidak kober ngurusi urusannya uang, tidak kober untuk ngurusi bentuk ngene, bentuk ngene, model ngene, tidak ada waktu untuk memikirkan hal yang semacam itu. Berapa lama kita di padang mahsyar? Di dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, sekitar 300 tahun. Nyapa wae 300 tahun neng kono nganggur, nggak ngapa-ngapain. 300 tahun dicuekin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mau mandang mereka, tidak mau nyuruh mereka, tidak mau punya perintah sama mereka, tidak begini, tidak begitu, dicuekin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicuekin ini marahnya orang paling duki, lek wis saya dhewe ndak dijak omong-omongan. Itu marah paling duki. Makanya bersyukur kalau kita punya orang tua masih ngomel-ngomel itu harus kita syukuri. Berarti apa? Masih perhatian, masih mau ngomongi, masih mau negur, masih mau duduk sama kita. Tapi kalau sudah orang tua kita mengatakan, "Mas, ya aku ngomong nek karo awakmu." Diomongi pirang-pirang berkali-kali tetap aja seperti ini, berarti puncaknya marah. Begitu keadaannya Allah Ta'ala kepada umatnya pada saat tersebut. Fajama'nahum jam'a wa nufikha fis-sur. Fajama'nahum jam'a. Nah, dikatakan di sini wa nufikha fis-sur. Hari ketika setelah ditiupnya sangkakala yang kedua, setelah kalau sangkakala pertama kemarin kita bahas itu adalah saat ketika semua manusia dimatikan sama Allah. Bukan cuma manusia, tapi semua makhluknya Allah Ta'ala akan dibinasakan. Bahkan malaikat yang paling utama pun semuanya dibinasakan sama Allah. Malaikat Jibril diwafatkan, dicabut nyawanya. Malaikat Israel, jadi malaikat Israfil yang bagian niup sangkakala itu, setelah beliau niup sangkakala yang pertama dicabut juga nyawanya sama Allah Ta'ala. Dicabut nyawanya. Malaikat Mikail, malaikat Hamalatul Arsy, malaikat yang bagian bawa arsy-nya Allah Ta'ala, semuanya juga diwafatkan, semuanya dimatikan. Yang ada di alam barzakh dimatikan, yang masih ada di alam dunia dimatikan, yang ada di atas langit dimatikan, yang ada di bumi semuanya dimatikan, sampai kosong melompong alam semesta ini, tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada ruh sama sekali, semuanya masuk ke dalam sangkakala tersebut. Maka Allah Ta'ala ketika keadaan sunyi, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, di dalam Al-Quran diabadikan limanil mulkul yaum, siapa yang punya kepemilikan hari ini, siapa yang berkuasa hari ini, mana raja-raja yang bilang dia adalah raja, mana pejabat-pejabat yang bilang dia adalah pejabat, mana para orang-orang kaya yang membanggakan kekayaan
kekayaannya, mana orang-orang yang memiliki kecantikan dengan kecantikannya, mana siapa di antara kalian yang masih berkuasa, siapa di antara kalian yang masih bisa nyombong, siapa di antara kalian yang bisa merasa tentang namanya, tentang dirinya, tentang label-labelnya, siapa yang masih punya kekuasaan. Tidak ada yang jawab, tidak ada yang jawab, semuanya mati, semuanya binasa. Maka Allah Ta'ala mengatakan lillahi al-wahidil qahhar, yang punya tempat, yang masih berkuasa, yang kekal abadi selama-lamanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan ketika Rasulullah ditanya, ketika Sayyidina Abu Hurairah ditanya, seberapa lama antara nafkhatul ula wa nafkhatul tsaniyah, antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua ini berapa lama? Katanya Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah cuma mengatakan 40. 40. Maka para ulama menafsirkan yang dimaksud 40 ini apa? 40 harikah? 40 bulankah? 40 tahunkah? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan. Karena Sayyidina Abu Hurairah, ya, berapa lama? Wahai Abu Hurairah, arba'ina yauman, apakah 40 hari? Apa itu? Saya tidak tahu. Apakah 40 tahun? Apakah 40 bulan? Saya juga tidak tahu. Apakah 40 tahun? Saya juga tidak tahu. Tidak tahu pastinya berapa lama. Yang jelas pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan kiamat. Sedang mempersiapkan gelaran masa setelah masa dunia untuk masuk ke dalam masa yang namanya masa kiamat, mahsyar. Terjadinya mahsyar itu tadi. Jadi bumi semuanya dihilangkan. Setelah itu dibentangkan yang namanya mahsyar, dan pada saat itu nanti begitu selesai semua persiapannya, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ke atas bumi yang di situ masih dihuni dengan atharun nas, dengan atharnya manusia, dengan air hujan. Jadi ditetesi hujan. Manusia ini ketika mati, ada yang binasa, entek resik sampai ke tulang-tulangnya sama sekali, tapi di antara tulang tersebut ada bagiannya manusia yang masih tersisa, namanya ajbud dzanab. Ajbud dzanab ini kalau di kerangka manusia itu letaknya di tulang ekor. Satu tulang kecil yang sehabis-habisnya badannya manusia itu tetap akan bertahan. Dikatakan ajbud dzanab itu, Rasulullah pernah mengatakan ajbud dzanab itu adalah bagiannya manusia yang pertama kali terbentuk ketika mereka dibentuk sama Allah Ta'ala. Ketika diciptakan di dalam janin itu yang pertama kali dibikin sama Allah Ta'ala, ya ajbud dzanab itu tadi. Dan begitu mereka mati, walaupun misalkan badannya habis, entek resik, sudah nggak bersisa sama sekali, tapi ajbud dzanab itu tetap akan bertahan. Tidak akan hilang. Karena manusia itu macam-macam. Ada yang dibikin istilahnya setahun, 2 tahun binasa, entek badannya, sak tulang-tulangnya habis. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, ada yang 5 tahun, 6 tahun, ada yang bahkan 100 tahun, ada yang bahkan 600 tahun pun tidak habis. Seperti yang terjadi kepada syuhada Mu'tah. Orang-orang yang ikut perang bersama Rasulullah SAW di perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu salah satu perang Rasulullah tidak ikut. Biasanya kalau Rasulullah tidak ikut di perang tersebut, namanya para sahabat itu nyebutnya itu syariah. Jadi kalau peperangan yang diikuti Nabi itu namanya ghazwah. Kalau peperangan yang tidak diikuti Nabi itu namanya syariah. Mu'tah itu perang yang tidak diikuti Nabi, tapi dianggap sebagai ghazwah, dianggap sebagai perang yang diikuti oleh Nabi. Kenapa? Karena saking besarnya perang tersebut. Orang kafir yang ada yang ikut perang pada saat tersebut lebih dari 250.000 pasukan. 250.000 pasukan ngelawan pasukannya Nabi yang tidak lebih dari 2.500 orang. Bayangkan 2.500 ngelawan 250.000. Itu berarti satu orang harus ngadepi 100.000. Harus ngadepi 10.000 orang. Satu orang
muslim harus ngadepi 1.000 orang, bukan 10.000 orang, ngadepi 1.000 orang. Jangan bayangkan satu orang ngadepi wong 1.000 piye. Saya ngajar di depan, pernah saya kalau ngajar di Al Azhar, muridnya itu sekitar hampir 400-500 orang. Kadang-kadang nggak dikasih mic. Saya itu sampai gini, Bu, ini jenengan genah apa ndak istilahnya ngoten. Lah 500 orang, 500 orang suara saya, kalau seruangan ini orang 50, orang 50 yang dengarkan, saya nggak pakai mic pun jenengan mungkin dengar, walaupun yang belakang nggak dengar. Lah ini di depan 500 orang, mulang bisa ngajar itu kan nggak kayak pengajian gini. Lah pengajian jenengan paham nggak paham, saya nggak ada beban istilahnya. Jenengan metu eling sing diomongne apa ndak sembarang, pokoknya teko ngaji bar ndonga mulih gitu tok kan. Tapi kalau di ngaji istilahnya pelajaran itu kan, saya ngajar haid itu kan harus paham tenan apa ora, hadis hafal tenan apa ndak, nyimai satu-satu. Nek ndak katek mik, Bu, niku membunuh saya pelan-pelan namanya. Membunuh saya pelan-pelan. Jadi ini kita bayangkan, kalau misalkan nggak usah perang, itu 500 orang. Bayangkan kalau 1.000 orang. Saya disuruh ngomong 1.000 kepada 1.000 orang nggak pakai mic, itu sudah luar biasa sulitnya. Lah ini perang, satu orang disuruh melawan 1.000 orang. Makanya dikatakan ketika peperangan tersebut Rasulullah nunjuk pemimpinnya tidak 1 orang, tapi 3 orang. Ya ummul qaum, yang jadi imam pertamanya Zaid bin Harithah. Fa'in kutil, kalau Zaid bin Harithah mati, silahkan gantikan bendera perang ini, lemparkan kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Fa'in kutil, kalau Ja'far mati juga, pindahkan ke Abdullah bin Rawahah. 3 orang pemimpinnya yang ditunjuk Nabi untuk menjadi pembawa bendera. Istilahnya panglima perangnya mereka. Dan kalau para sahabat istilahnya di dalam pemahamannya para sahabat, kalau sudah Rasulullah mengatakan fa'in kutil, kalau orang ini mati, berarti mati tenanan. Berarti jangan bayangkan kalau saya bilang, Bu, silahkan berangkat ke sana, tapi saya tidak mau tahu loh ya kalau jenengan mati. Kira-kira budal apa enggak? Kira-kira berangkat apa enggak? Padahal itu yang ngomong saya loh. Ini omongannya Rasulullah. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau sudah perkataan keluar dari lisannya Nabi, itu berarti petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi di dalam pemahamannya para sahabat, ini fa'in kutil ini berarti mati tenanan. Kalau kita insya Allah tidak budal. Pilih mulai aja. Aku budal mati ya Rasul. Saya berangkat mati ya Rasul. Ini tapi para sahabat tetap berangkat. Tapi dengan keadaan hati yang yakin kalau di medan perang ini mereka tidak akan pernah kembali lagi kepada keluarganya. Berangkat. 2.500 orang ngadepi 250.000 pasukan. Ngadepi 250.000 pasukan. Perang akhirnya. Terjadi peperangan tersebut di antara orang muslim yang wafat, yang meninggal dunia di dalam perang tersebut, ada yang mengatakan 14 orang. Dari 2.500 itu yang mati cuma 14 orang. Atau ada riwayat yang lain mengatakan 16 orang. 16 orang. Sedangkan dari musuhnya, dari lawannya ini ratusan bahkan ribuan orang yang mati. Jadi pasukannya Nabi ini, setelah 3-3-nya panglimanya meninggal dunia, Rasulullah mengatakan kalau misalkan 3-3-nya orang ini tadi meninggal dunia, silahkan pilih siapapun yang kalian anggap untuk bisa jadi pemimpin. Nah, dikatakan waktu cerita Rasulullah mengatakan, yang megang bendera setelah Abdullah bin Rawahah adalah Saifun min suyufillah, orang yang dijuluki pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pulang ditanya siapa? Saifullah ini tadi siapa? Ternyata Sayyidina Khalid bin Walid, yang baru beberapa saat masuk ke dalam agama Islam, langsung dari panglima perang. Karena beliau begitu masuk Islam, beliau mengatakan, ya Rasul, saya berjanji dengan pedang ini, sebanyak orang muslim yang pernah mati di tangan saya akan membunuh orang kafir sebanyak itu juga.
Sebanyak orang muslim yang saya bunuh di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, sebanyak itu juga yang akan saya bunuh setelah saya masuk ke dalam agama Islam. Jadi taktiknya beliau begitu peperangan itu terjadi, jadi masuk ini pasukannya orang Islam langsung ditarik mundur, langsung pulang ke negeri Madinah. 14 orang atau 16 orang saja yang wafat dari kaum muslimin. Dikatakan 600 tahun setelah kejadian tersebut, setelah kejadian perang Mu'tah tersebut, perang Mu'tah itu terjadi di satu daratan yang rendah. Jadi kalau lagi musim hujan sering kebanjiran. Akhirnya sama pemerintah setempat itu, wes ini aja orang-orang yang para syuhada, orang-orang yang meninggal syahid di perang Mu'tah itu tadi dipindah, dibongkar makamnya, dipindah ke tempat yang lebih tinggi. 600 tahun setelah kejadian tersebut. Dikatakan ketika dibongkar, semua orang yang datanya tertulis nama-nama para sahabatnya Nabi sebanyak 13 atau 17 orang tersebut, kabeh jasadnya utuh. Kamawudi, sampai dikatakan kayak baru kemarin dikuburkan. Ada yang tangannya ketika megangi lukanya di sebelah sini, mau di apa istilahnya, mau dibenak nih tangannya untuk biar balik lagi seperti ini, dikatakan ditampek tangannya orang itu sama jasadnya yang tadi ditampek. Jadi nggak gelem, mas aku beneng ini, ngono loh. Istilahnya seperti itu. Juga ada seorang sahabat yang kakinya itu kena cangkul. Jadi ketika dibongkar kena cangkulnya, darahnya ngalir. Darahnya masih ngalir. 600 tahun, Bu. Jadi dipindah makamnya semuanya. Padahal yang dikuburkan di situ ribuan orang. Orang-orang kafirnya sudah enek bekasnya sama sekali. Orang-orang non muslimnya tidak ada bekas sama sekali. Sedangkan pasukan Mu'tah yang wafat pada saat itu, semua jasadnya sesuai dengan datanya, dengan nama-namanya utuh, koyok saya dikuburkan kemarin. Jadi istilahnya terserah Allah, tanah ikwane Gusti Allah. Sebagaimana pedangnya Nabi Allah, pedangnya Nabi Allah Ibrahim yang dipakai untuk nyembelih Nabi Allah Ismail, ketika dipakai untuk dipakai untuk belah batu, kebelah batunya. Tapi ketika dipakai untuk mau nyembelih Nabi Allah Ismail, tidak kena. Ditanya sama malaikat, ditanya sama Nabi Ibrahim, wahai ya hadid, wahai besi, kenapa kamu dipakai untuk belah batu ini kamu nurut, tapi dipakai untuk belah Nabi Allah Ismail kamu ndak nurut. Katanya si besi ini tadi, karena Allah memerintahkan saya untuk tajam kepada batu dan menyuruh saya untuk tumpul kepada lehernya Ismail. Tak karpe Gusti Allah. Batu punyanya Allah, tanah punyanya Allah, pedang punyanya Allah. Kabeh manute sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Allah. Ini manusia. Jadi sampai istilahnya samping-sampingnya semuanya sudah entek resik, tidak bersisa 600 tahun. Sedangkan pasukannya Nabi Muhammad utuh koyok ndak enek apa-apa. Di zamannya Sayyidina Muawiyah, di zamannya Muawiyah juga pernah terjadi banjir di makam Uhud, di pekuburannya Uhud. Di situ ada Sayyidina Hamzah, di situ ada sahabat-sahabatnya Nabi yang lainnya. Kan seperti itu juga keadaannya. Ketika mau dipindahkan ternyata enek sing salam-salaman. Di kuburan salam-salaman. Karena waktu itu ketika perang Uhud itu Rasulullah karena keadaannya sulit sekali, jadi Rasulullah itu nyuruh umat muslimnya dalam keadaan kalah, mau disuruh istilahnya satu jasad, satu kuburan itu terlalu sulit. Akhirnya sama Rasulullah suruh, wes sekalian masukkan 2 sampai 3 orang. Siapa yang didulukan ya Rasul? Aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Lah awake dhewe ning kono wis kari dhewe wis. Jadi yang pertama dimasukkan itu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau sama ya Rasul, kalau sama hafalan Qur'annya sama banyaknya gimana ya Rasul? Sama-sama hafid Al-Qur'an, masukkan yang pertama kali hijrah. Jadi kalau
dia orang muhajir, yang nyampe duluan ke Madinah siapa? Masukkan. Kalau sama bareng juga hijrahnya, gimana ya Rasul? Yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Jadi yang diprioritaskan aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi sing hafalane Al-Adiyat ke bawah panggah munyer-munyer, yes. Keri tersisihkan. Wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a. Jadi dikatakan di sini begitu setelah sangkakala yang pertama semuanya dimatikan. Semuanya dimatikan. Bahkan yang ada di alam barzakh pun juga dimatikan sama Allah Taala. Jadi malaikat yang nyiksa di dalam kubur-kubur semuanya dimatikan. Baru setelah nafkhatus tsaniyah, setelah sangkakala ditiupkan yang kedua, dikatakan sangkakala itu keluar dari jadi ada banyak lubangnya. Nah, lubangnya itu sebanyak ruh yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal insi wal jinni wal hayawanat. Dari ruhnya manusia, ruhnya jin, ruhnya hewan, semuanya keluar. Berarti hewan muncul lagi semua. Iya, dinosaurus nanti itu keluar semuanya di padang mahsyar. Ada yang ndak impit-impitan, ndak ada urusannya. Istilahnya panggah cukup. Panggah cukup padang mahsyar kan semuanya. Kalau untuk manusia, untuk manusia seperti banyak riwayat dari para ulama, semuanya akan dibangkitkan setara secara umur, setara secara fisik. Jadi badannya sama tingginya 50 dhira. 50 dhira itu 1 dhira itu setengah meter. Jadi 50 dhira itu 25 meter. Edwinku dhuwure 25 meter. Jadi tidak usah berusaha terlalu keras untuk main basket terus ben dhuwur. Kok podo ning akhirat podo kabeh dhuwure. Sebanyak 25 meter seperti tingginya Nabi Allah Adam. Kalau umurnya sama juga semuanya, sekitar 33 tahun. Saya, berarti saya bakalan dibangkitkan seperti saya sekarang ini, insya Allah. Tapi gantengnya, api, ayune ganti, ganti semuanya, karena semuanya akan disingkap. Seperti yang setelahnya nih, wa'aratna jahannama yawma idzil lil kafirina Allah. Semuanya akan dijelaskan. Secara, jadi mulai dari dibangkitkan itu wis ketok kabeh. Sapa sing selamat, sapa sing enggak selamat kelihatan semua. Katanya Nabi, orang yuhsyar yaumal qiyamah, orang ketika dibangkitkan 3 keadaannya. 3 keadaannya manusia di padang mahsyar. Ada yang rukbanan, ada yang naik kendaraan. Apa? Sepeda motor, sepeda. Pokoknya numpak sesuatu. Naik ke sesuatu. Nah, di sini tafsirannya para ulama macam-macam. Ada yang mengatakan yang naik kendaraan ini, kendaraannya yang dinaiki itu adalah hewan-hewan kurban yang pernah mereka korbankan. Nanti korban sapi yo numpak sapi, korbane unta yo numpak unta, korbane perasaan yo numpak perasaan. Jadi dikatakan yang pertama, dikatakan yang dimaksud dengan kendaraan di situ adalah kendaraan yang mereka korbankan di hari raya Idul Adha. Tapi ini qaul para ulama, perkataannya sebagian dari perkataannya para ulama. Terus gimana ini orang-orang yang wes nabung setahun penuh pengen korban, ketukune panggah pitik. Masuk numpak pitik, gitu. Nah, gimana? Apa mereka tidak punya kesempatan untuk menjadi golongan yang pertama yang naik kendaraan ketika dibangkitkan di padang mahsyar? Tetap punya kesempatan. Jadi yang dilihat sama Allah Ta'ala apa? Sekali lagi, yang dilihat sama Allah Ta'ala adalah kesungguhan kita di dalam menjadikan modal apapun yang kita punya untuk Allah. Jadi misalkan kita memang istilahnya, ya Allah saya pengen korban, tapi sudah berusaha untuk bisa korban, panggah ndak iso-iso. Rasa hatimu, rasa hati yang jedit untuk pengen korban akan dirupakan sebagai kendaraan-kendaraan yang akan bisa kita kendarai juga di alam akhirat nanti. Jadi ada yang diserupakan, katanya Nabi, ada yang naik kendaraan. Tergantung apanya? Tergantung indahnya muamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu golongan kedua, masyian, jalan kaki biasa. Jalan kaki biasa, ini golongan tengah-tengah. Kalau golongan yang terakhir, wa ala wujuhihim,
Ya ada yang dibangkitkan dalam keadaan berjalan dengan wajah-wajah mereka. Melaku katek wajah. Jenengan pernah tumon ada orang jalan pakai wajah, orang jalan pakai tangan ada, orang jalan pakai dada. Saya pernah lihat di video-video YouTube. Ada orang jalan pakai punggung juga ada, karena cacat fisik dan lain sebagainya. Tapi belum pernah saya lihat ada orang jalan pakai wajah. Ketika para sahabat nanya, ya Rasul, kayak gimana orang jalan pakai wajah itu seperti apa? Jawabannya Rasul gampang sekali. Falladhi, yang Allah Ta'ala yang mampu memperjalankan manusia pakai kakinya juga maha mampu untuk memperjalankan mereka dengan wajah-wajah mereka. Siapa ini orang-orang yang semacam ini? Al-Kufar, orang-orang kafir. Setelah itu siapa? Yang paling adallahumun nas. Dikatakan oleh para ulama, orang yang paling dihinakan di hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-mutakabbirun, para orang-orang yang sombong. Orang-orang sombong itu nanti mereka akan dijadikan di alam akhirat itu istilahnya yang paling dihinakan sama Allah Ta'ala adalah orang-orang sombong. Makanya sampai Allah Ta'ala, Nabi Muhammad ketika menceritakan orang-orang sombong itu nanti di hari kiamat, keadaannya sudahlah jalan pakai wajahnya, mereka dianggap, jadi di mahsyar itu dijadikan sama Allah Ta'ala kayak jadi pijakan-pijakannya manusia. Jadi neng dure ditek-itek karo wong. Sampai berapa lapisan ini yang nginjak-nginjak? 1000 lapisan. Bayangkan. Jadi mereka di bawah sendiri, atasnya orang, atasnya lagi orang, atasnya lagi orang, sampai 1000. Sak padet-padetnya tempat, sak sesek-seseknya tempat. Kayak kejadian yang beberapa kali dulu, tahun-tahun dulu, di Mekah kalau musim haji, di lorong Mina itu karena lorongnya sempit, orangnya terlalu banyak sampai kepijet-pijet. Sampai banyak memakan korban. Pernah sampai 1000 orang. Ini loh, jangan sekarang aja sudah lebar, dilebarkan dan lain sebagainya. Itu paling enggak numpuknya itu paling 3, 4, 5. Ini 1000. Siapa yang paling bawah? Al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Sombong dengan hartanya kah, sombong dengan ilmunya kah, sombong dengan kedudukannya, sombong dengan apapun. Itu mereka akan paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nufikha fis suri fa jama'nahum jam'a wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arada. Dan nanti orang-orang kafir akan digiring menuju jahanam, menuju ke dalam neraka jahanam itu ardo dengan kelompok-kelompoknya kafir itu tadi. Jadi orang kafir melbune neraka bareng-bareng, orang muslim juga masuk surganya itu bareng-bareng. Orang muslim dengan kelompok muslimnya, orang kafir dengan kelompok kekafirannya. Pengelompokannya ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan orang-orang yang mereka cintai. Makanya dikatakan, Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahab, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ma'aman ahab. Orang akan dibangkitkan di hari kiamat itu golongannya itu sesuai dengan golongan orang-orang yang mereka cintai, bukan sesuai dengan amalnya. Duduk iki golongane ulama, iki golongane ahli tafsir, iki golongane ahli fikih, iki golongane ahli poso, iki golongane ahli neraka. Duduk nggih. Jadi bukan sesuai keahliannya, bukan, tapi sesuai dengan rasa hatinya mereka. Kalau mereka adalah orang-orang yang di dunia senengane, rasa atine ini, cintanya sama Rasulullah SAW, insya Allah juga akan digolongkan bersama para muhibbin, bersama para pecintanya Nabi. Tapi kalau rasa hatinya dia sama para artis-artis, yo melok artis-artis. Lek meloke karo pedangdut-pedangdut, ya meloke pedangdut-pedangdut. Tinggal kita lihat aja rasa hati kita, nyamannya kita, senengane awake dhewe, deg-degane atine awake dhewe. Karena cinta itu nggak bisa dibohongin. Orang kalau seneng bener, bukan karena terpaksa, bukan karena aku anake iki, aku sungkan karo iki, aku nggak enak, enggak. Saya kumpul di sini kenapa? Karena saya seneng. Nyapa awakmu sholawatan? Karena saya seneng. Saya senang sholawatan, saya senang ketika
memuji-muji Nabi. Saya senang ketika mengekspresikan rasa cinta saya bersama-sama dengan lautan manusia yang sama-sama mencintai Rasulullah SAW. Karena mungkin itu yang mampu kita lakukan. Ya, karena mungkin itu hal-hal yang bisa kita ekspresikan di zaman ini. Dan kalau dibandingkan ungkapan rasa cintanya orang zaman sekarang dengan para sahabat-sahabatnya Nabi, DNA apa-apa nih, Bu? Sahabatnya Nabi itu kalau cinta sama Nabi ekstrim, sampai darah bekamnya Nabi diminum, sampai kencingnya Nabi diminum, gitu. Awake dhewe sampai kayak gitu, boten, melek budal neng Mekah, pengen ziarah ke Nabi Muhammad, iya pengen, tapi udah nabung ya kan, pilih tinggi tuku Indomie, pilih lanang-lanang pilih tinggi tuku rokok, pilih tinggi ngopi, pilih tinggi, kumplong ditaruh untuk membuktikan kalau kita benar-benar rindu kepada Rasulullah SAW. Apakah kita lakukan? Jadi rasa hati kita, salawatan lek berbayar, yo titik sing teko, lek gratis akeh sing teko. Jadi istilahnya perjuangan kita dengan harta kita, dengan usahanya kita, dengan keseriusannya kita, itu mumpuni apa enggak sih untuk membuktikan kalau kita ini benar-benar seorang pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almarhum aman ahad. Nanti di hari kiamat itu kumpulan nih sesuai. Iki senengannya Rasulullah, kumpulkan pecinta-pecinta Nabi. Yang di situ sudah pasti ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman, ada Sayyidina Ali. Orang-orang yang memang benar-benar membuktikan kalau mereka ini serius cintanya sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah ayo sumbangan tinggi budal perang, apa yang beliau katakan? Malikulla halillah ya Rasul, harta saya semuanya, omahku, tokoku, jiwa ragaku, bahkan saya sendiri juga akan ikut megang pedang, ndak mek nyumbang tok, gak cuman uang keluar uang ya Rasul suruh sono, ya Rasul ke kontanya belikan, pelananya belikan, senjatanya belikan, nanti pasukannya yang ngatur sapa sing numpak, sapa sing ndak beri ndak. Dohir batin, duit dikek nih, hartanya semuanya. Ketika Sayyidina Umar dikira sudah bisa menggembirakan Nabi, ya Rasul, separuh harta saya lillah, tak sumbangkan, saya wakafkan separuh harta saya. Sayyidina Abu Bakar datang tumuk, saya semuanya ya Rasul. Omahku dolen, tokoku dolen, semuanya dipakai untuk berjuang. Awake dhewe 1 juta, 2 juta ini, 500.000 ya. Ngeleboni kumplung anu yo. Kalau 50.000 itu terasa abot banget, dileboknya dipakai untuk hal-hal, untuk maulitan, untuk akeh bisa 50.000. Nah, padahal kalau dipakai untuk ke warung kopi, sekali duduk, kopi siji, roti siji. Kalau ke XX, apa? Tambah larang gitu. 1 gelas 50.000. Jadi awak kita ini nggak seberapa kalau dibandingkan para pecinta-pencintanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mugi-mugi yang sedikit ini semakin berkembang. Mugi-mugi yang sedikit ini bisa dilihat, bisa dipandang, bisa diterima untuk memasukkan kita di dalam golongan-golongan para pecinta Allah, pecinta Rasulullah, para pecinta ulama, pecinta wali-walinya Allah, pecinta orang-orang soleh. Kita jadikan hati kita ini masuk di dalam golongan. Kalau belum ada rasa, istilahnya gitu, kalau belum ada rasa, urung iso nyaman, belum bisa betah, belum bisa deg-degan untuk berada di tempat-tempat yang semacam itu, kita usahakan. Karena cinta itu bisa dicari, dengan cara apa? Dengan cara mengenali siapa orang yang kita cintai, dengan cara mendekati siapa orang yang kita cintai. Dan satu hal yang pasti, kalau orang kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang bersih, dengan hati yang bersih, dengan hati yang murni, mustahil untuk tidak jatuh cinta. Itu yang enak, karena semua yang ada pada diri Nabi Muhammad ini indah. Semua didesain sama Allah Ta'ala paling sempurna. Wajahnya, fisiknya, akhlaknya, sepak terjangnya, kalimat-kalimat yang beliau tinggalkan, semuanya indah, semuanya berguna, semuanya akan bisa kita jadikan pakem-pakem
kehidupan. Oke, jadi kita jadikan pakem-pakem kehidupan, bisa kita jadikan jembatan-jembatan, tali-tali kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita jadi orang-orang yang dikasih sama Allah taala rasa cinta, rasa rindu, rasa yang indah, terutama kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang jalan di belakang jalannya beliau. Bennya apa? Ben selamat. Biar selamat di padang mahsyar, biar selamat ketika ditimbang amal, biar selamat ketika melewati jembatan sirat, biar selamat ketika nyampe di pintu surganya Allah Ta'ala, biar nyampe bersanding, biar pantas untuk bersanding bersama orang-orang baik di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.